Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita masih dalam matan Al-Ghayah wa Takrib karya Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Imam Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 593. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada Kitabu As-Shalah, yaitu pembahasan tentang sholat. Setelah Al-Qadhi Abu Syuja' mengawali matannya dengan Kitabut Thaharah, maka beliau melanjutkan dengan ibadah badaniyah yang terpenting, yaitu Kitabu As-Shalah. Mengapa dikatakan penting? Karena sholat ini sendiri disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Dan pensyariatannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya, memberikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Kitabus Shalah ini, bab tentang salat ini adalah ibadah yang diantara ibadah yang paling mulia, paling agung, paling utama terkhusus dalam ibadah badaniyah, dan juga merupakan rukun Islam yang terpenting setelah tentunya syahadatain, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita baca, kita harus mengetahui definisi dari as-shalah itu sendiri, di mana Al-Qadhi Abu Syuja' mengatakan bahwa Kitabu As-Shalah, karena ini adalah matan, maka Al-Qadhi Abu Syuja' tidak mendefinisikan, tidak menyebutkan apa itu sholat. Maka definisi tentang sholat kita dapatkan dalam kitab-kitab yang menjelaskan matan takrib ini. Katakanlah Fathul Qorib, Kifayatul Akhyar, dan juga yang lainnya, menjelaskan semuanya tentang definisi sholat. Al-Iqna. Saya akan baca dalam kitab Al-Iqna, dikatakan seperti ini. Jam'uha sholawat. Jamaknya adalah sholawat. Dalam bahasa ad-du'a'u bi khairin, yaitu doa kebaikan. Doa yang merupakan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sholli alaihim. Ya. Sholatlah untuk mereka. Maksudnya adalah ud'u lahum, berdoalah untuk mereka doa-doa yang baik. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu adalah merupakan sakinah bagi mereka. Adapun secara istilah, secara syar'iyah dalam agama kita, ketika disebutkan sholat, maka yang dimaksud adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'it makhsusah, yaitu perbuatan-perbuatan, yaitu perkataan-perkataan yang diawali, dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, tentu dengan syarat-syarat yang khusus ghaliban. Para ulama Syafi'iyah, khususnya yang beberapa ulama Syafi'iyah menambahkan di belakangnya ghaliban, yaitu secara umum, bahwa sholat secara umum adalah perkataan-perkataan, ya, adalah perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang telah ditetapkan oleh syariat, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, salam. Umumnya seperti itu. Supaya apa? Supaya ini juga mencakup sholat mereka yang, mohon maaf, al-akhros, tidak bisa, mohon maaf, berbicara. Atau sholat mereka yang saat itu, saat ia sholat, ia diikat dalam tiang, sehingga tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat. Maka ditambahkan, beberapa ulama kita menambahkan ghaliban, yaitu secara umum. Dan tentu sholat ini merupakan ibadah yang sangat mulia, dan Al-Qadhi Abu Syuja' mengawali di sini dengan mawaqitu as-shalah, yaitu waktu-waktu sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, An-Nisa 103, bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitaban mawquta, dengan waktu yang telah ditentukan.
Bahkan firman Allah SWT banyak sekali dalam Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, buniyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 perkara yang kita kenal dengan arkanul Islam. Dan salah satu yang terpenting setelah syahadat adalah as-shalah. Maka di sini dikatakan faslun. Fasal yang pertama membahas tentang mawaqitu as-shalah, yaitu waktu-waktu sholat itu sendiri. As-shalatul mafrudatu khamsun. Ya. Sholat yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sampaikan, wa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, maka itu ada 5. Yang pertama az-zuhru. Perlu kita perhatikan mengapa Al-Qadhi Abu Syuja mendahulukan waktu yang pertama adalah waktu zuhur. Maka di sini perlu kita mereview kembali bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat pada Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Al-Isra wal Mi'raj, dan ketika Nabi kembali ke bumi sebelum waktu subuh, apakah Nabi saat itu sudah melaksanakan salat subuh? Maka jawabannya adalah tidak. Artinya Nabi belum mengerjakan saat itu salat subuh. Karena belum ada tata cara bagaimana melaksanakan salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada Nabi yang awalnya tadi 50. Maka salat subuh Nabi belum mengerjakan. Maka zuhur ini, disitulah turun malaikat Jibril alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun di waktu zuhur. Kemudian mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimami Nabi dan mengajarkan tata cara salat dan juga waktu-waktu salat. Sebagaimana kita dapatkan dalam Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain, yaitu Jibril menjadi imam untuk saya, mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali. Nah, nanti kita akan sampaikan di sini bahwa 2 kalinya itu kapan? Shalla biyazur hina zalatis syams. Jibril sholat bersama saya itu sholat zuhur. Maka sholat zuhur ini dapat kita pastikan merupakan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan perintah sholat di Sidratul Muntaha pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra ayat yang ke-78, Allah firmankan, "Aqimis sholata liduluki syamsi." Dirikanlah salat ketika tergelincirnya matahari, ketika matahari tergelincir. Salat apa itu? Salat zuhur. Maka di sini kita sudah mengambil kesimpulan, mengambil jawaban ketika ada yang bertanya mengapa kitab-kitab mendahulukan sholat zuhur ketika menyebutkan tentang waktu-waktu sholat, atau hadis-hadis Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan sholat zuhur, karena sholat zuhur inilah yang pertama kali nampak, zuhrun, zohara pertama kali nampak, yang pertama kali diajarkan oleh Jibril kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari yang pertama Jibril sholat di awal waktu, di hari yang kedua Jibril sholat di akhir waktu. Dalam 2 hari seperti itu. Maka di akhir nanti dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini dikatakan wal waqtu ma baina hadzainil waqtain. Maka waktu salat adalah di antara 2 waktu yang telah saya contohkan ini. Mari kita masuk ke yang pertama. Az-zuhru, yaitu salat zuhur. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilliz zawal. Perlu kita ketahui bahwa dalam pembahasan tentang waktu-waktu sholat, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bahwa sholat itu
Mungkin di sini tidak disebutkan secara spesifik secara lebih detail. Namun dalam kitab-kitab yang menjelaskan Abu Syuja ini, kitab Matan Al-Ghaya ini dijelaskan secara spesifik seperti itu. Dalam Al-Iqna disebutkan juga seperti itu. Bahkan ada istilah waktul fadilah, yaitu waktu yang utama. Waktul fadilah, ada namanya waktul ikhtiar, ada namanya waktul jawaz bila karohah, ada namanya waktul jawaz bikaroha, atau adapun istilahnya waktul hurma, waktu yang diharamkan. Waktul fadilah tentu kita sudah tahu, yaitu waktu yang diutamakan untuk melaksanakan sholat itu. Sholat zuhur, kapan waktu fadilahnya? Bizawali syamsi, ketika matahari sudah tergelincir, yaitu ketika berada di tengah-tengah, namanya istiwa, waktul istiwa. Maka ketika sudah tergelincir ke arah barat sedikit, sudah ada bayangan, selain bayangan istiwa tentunya, maka disitulah mulai waktu zuhur. Dan itu merupakan waktul fadilah, waktu yang utama mengerjakan sholat. Waktu yang kedua, waktul ikhtiar. Nah, lantas apa waktul ikhtiar itu? Di sini saya kutip perkataan dalam Hasyiah Al-Baijuri, mengatakan waktul ikhtiar seperti ini. Waktul ikhtiyari ay waktun yukhtaru iqa'us salati fihi bin nisbati lima ba'dahu. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang dipilih, yukhtar, untuk melakukan sholat pada waktu itu dibandingkan pada waktu setelahnya. Bin nisbati lima ba'dah. Maka waktu ikhtiar ini setelah waktu fadilah itu habis, ya, setelah waktu fadilah dari sholat zuhur itu habis, maka disitulah dimulai waktul ikhtiar. Waktu ikhtiar di situ dimulai. Nah, waktu zuhur ini bagaimana kita melihat waktu ikhtiarnya? Dalam kitab Al-Iqna karya Al-Khatib Asy-Syirbini dikatakan bahwa waktu zuhur ini mempunyai 4 waktu. Waktu fadilah, ya, ketika berakhir, ya, ketika panjang bayangan, rubu', panjang bayangan menjadi 1/4. Ya, jadi waktu fadilah dari waktu zawal syams sampai 1/4. Kemudian disitulah mulai waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar berakhir sampai ketika bayangan suatu benda itu setengah, ya, nisf, adalah merupakan setengah dari benda itu sendiri. Jadi bayangannya menjadi setengah. Kemudian waktu jawaz bila karoha, yaitu masih boleh melakukan dan tanpa ada kemakruhan di situ, adalah ketika berakhirnya waktu ikhtiar sampai kepada akhir waktu zuhur yang memungkinkan untuk masih mengerjakan sholat zuhur secara keseluruhan dari takbir yang pertama sampai taslim, sampai salam. Kemudian yang keempat, waktul hurma, waktu yang diharamkan untuk mengakhirkan sholat zuhur, yaitu dari waktu jawaz bila karoha sampai keluarnya waktu zuhur, atau sampai pada waktu di mana sudah tidak memungkinkan sholat zuhur secara sempurna. Mungkin cuma sampai 2 rakaat, ya, katakanlah cuma tersisa 2 menit atau 1 menit kemudian masuk waktu zuhur. Maka dalam Al-Qadhi Abu Syuja, beliau katakan di sini bahwa wa akhiruhu, batas terakhir, idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilliz zawal. Ketika bayangan seseorang, bayangan suatu benda itu sama panjangnya dengan benda itu sendiri, maka disitulah berakhir waktu zuhur. Artinya itu sudah waktu haram, tidak boleh untuk mengakhirkan sampai keluar dari waktu zuhur tanpa uzur. Ini yang pertama kita baca, yaitu waktu tentang waktu sholat zuhur yang mempunyai 4 waktu. Waktu fadilah, waktu utama, waktu ikhtiar,
waktu jawaz bila karo boleh tanpa ada kemakruhan, dan juga waktu al-hurmah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan pada salatul asar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.